Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin tanggal 30 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Hari itu, Saleha, Bu Heni, Bara, Pak Rahmat tengah menikmati sarapan bersama dalam satu meja. Di sela-sela itu, mereka berbicara pelan, membahas kembali tragedi ledakan mal yang merenggut banyak korban, termasuk Nando. Meski sudah beberapa bulan berlalu, luka dan misteri dari kejadian itu masih terasa segar. Saleha yang masih terasa mual-mual mencoba menahan perasaannya. Bara terlihat sibuk dengan ponselnya, hingga tiba-tiba wajahnya berubah serius. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bara menunjukkan sebuah video dari berita terbaru. Dalam video itu, seorang saksi mata menceritakan bahwa jaket milik Nando ternyata dibawa oleh orang lain saat tragedi itu terjadi. Bukan sembarang orang, tetapi seorang penjamret yang dulu pernah mengambil cincin kawin Saleha. Bara menyerahkan ponselnya pada Saleha. Dengan tangan gemetar, Saleha melihat video itu sambil mencoba memahami kemungkinan yang baru saja terbuka. Harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Mungkinkah Nando masih hidup? Perasaan itu campur aduk antara takut, kecewa, dan keinginan kuat untuk percaya bahwa suaminya belum benar-benar pergi. Pak Rahmat yang dulunya sempat ke TKP untuk mengenali jenazah terdiam memikirkan fakta baru ini. Ia mulai mengikat kembali detail-detail saat itu. Jika benar penjamret membawa jaket Nando, masuk akal jika jenazah yang ia lihat bukanlah Nando. Tapi jika Nando selamat, di mana ia sekarang? Bara yang sejak tadi mengamati raut wajah semua orang di meja, akhirnya berkata, "Berarti kita harus cari tahu di mana Nando sekarang." Semua yang ada di meja makan saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan baru untuk menemukan kebenaran akan segera dimulai. Di sudut kamarnya, Tommy berdiri memandang bayangannya di cermin. Jemarinya perlahan menyentuh luka di wajahnya yang mulai mengering, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa waktu telah sedikit menyembuhkan bekas itu. Dalam hati, ia berbisik bahwa saat luka itu benar-benar memudar, ia mungkin tak perlu lagi bersembunyi di balik maskernya. Namun pikirannya tak hanya tertambat pada wajahnya. Sesekali kenangan tentang masa lalunya bersama Saleha kembali menyeruak, seperti bayangan samar yang enggan hilang. Dengan hati-hati ia mencoba menyusun kembali potongan ingatan yang terasa asing sekaligus. Di tempat berbeda, Saleha tiba di rumah sakit dengan perasaan khawatir. Sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya menengok ke arah Bu Heni yang terlihat lemah dan pucat. Setibanya di sana, ia langsung membantu ibu mertuanya masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Hatinya sedikit lega ketika dokter memastikan Bu Heni hanya mengalami kelelahan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, ia tetap menemani Bu Heni beristirahat di ruang tunggu. Memastikan wanita yang telah dianggapnya seperti ibu sendiri itu merasa nyaman. Namun perasaannya tak sepenuhnya tenang, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Di sisi lain rumah sakit, Bu Linda baru saja selesai menjalani pemeriksaan terkait penyakit jantungnya. Dengan kursi roda, ia didorong oleh Citra menuju pintu keluar. Citra tampak perhatian, tetapi di balik wajah ramahnya tersembunyi niat jahat. Sengaja ia memilih jalan yang melewati anak tangga, berpura-pura berhenti sejenak di tepi tangga. Dalam hatinya ia merencanakan sesuatu yang keji. Tanpa ragu ia mendorong kursi roda Bu Linda ke arah tangga, berharap tubuh rapuh wanita tua itu akan terjatuh. Bu Linda menjerit panik, tubuhnya meluncur cepat ke arah bahaya. Namun saat keadaan hampir di luar kendali, Saleha muncul tepat waktu. Dengan sikap, ia menahan kursi roda Bu Linda sebelum benar-benar jatuh. Nafasnya memburu, tangan gemetar, tetapi ia berhasil menyelamatkan nyawa Bu Linda. Keadaan yang tegang seketika berubah menjadi lebih tenang.
Bu Linda yang masih terkejut hanya bisa terdiam sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Saleha menghela nafas panjang, bersyukur ia datang tepat waktu. Dalam hati ia berjanji akan lebih waspada, terutama terhadap Citra yang tingkahnya mulai mencurigakan. Keadaan yang semula tenang berubah mencekam dalam sekejap. Seorang wanita tergesa-gesa datang dari arah atas tangga, meminta jalan sembari menyeruduk Saleha yang berdiri di dekat pegangan. Tubuh Saleha terhuyung dan terpental ke arah bawah. Dalam kepanikan, ia berhasil meraih besi pegangan tangga, bergelantungan dengan tangan yang gemetar. Jeritanya menggema di lorong rumah sakit, memohon bantuan dari siapa saja yang mendengar. Sementara Bu Linda yang masih berada di kursi roda hanya bisa tertegun menyaksikan Saleha dalam bahaya. Bingung dan panik, ia berusaha mencari cara untuk membantu. Namun tubuhnya yang lemah membuatnya hanya mampu berteriak, berharap ada orang lain yang datang. Sementara itu di tempat lain, Tommy mendengar teriakan dari arah tangga. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju sumber suara. Begitu sampai, ia terpaku sejenak melihat Saleha bergelantungan di pegangan tangga dengan wajah penuh ketakutan. Dengan sigap ia berdekat dan mengulurkan tangannya, menarik Saleha dengan sekuat tenaga, hingga berhasil menyelamatkannya. Saleha pun terjatuh ke pelukan Tommy, tubuhnya masih bergetar, tetapi ia bersyukur bisa selamat dari situasi mengerikan itu. Setelah memastikan Saleha baik-baik saja, Tommy mengatur nafasnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bu Linda yang akhirnya merasa lega menceritakan kejadian tersebelumnya. Ia menjelaskan bagaimana kursi rodanya didorong oleh Citra hingga hampir terjatuh dari tangga dan bagaimana Saleha menyelamatkannya di detik-detik terakhir. Mendengar cerita itu, Tommy merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya terhadap Citra semakin kuat. Apalagi jika ini bukan pertama kalinya wanita itu bertindak mencurigakan. Dalam hati, Tommy bertekad untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya direncanakan Citra dan melindungi Ibu Linda dari bahaya yang mungkin mengintai. Di bandara yang sibuk, seorang wanita muda berjalan dengan penuh percaya diri, menarik kopernya melewati keramaian. Ia adalah sosok baru yang membawa bayang-bayang masa lalu Citra, seorang rival yang dulunya pernah berseteru dengannya demi seorang pria. Kehadirannya menjadi awal babak baru dalam cerita. Beberapa waktu kemudian, di sebuah toko floris, langkahnya yang tergesa bertemu dengan Saleha, yang sedang membawa buket bunga. Tanpa sengaja, tubuh mereka bertabrakan, dan bunga yang digenggam Saleha terjatuh ke lantai. Pertemuan singkat itu terasa biasa, tetapi di baliknya ada benih konflik yang perlahan mulai tumbuh, membawa cerita ini menuju ke arah tak terduga.